رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Ranah Ilmiah bersama saya sendiri, host kedua dari host satunya, dan bersama narasumber kita yang tidak ganti-ganti, dan tidak lupa kita sapa beliau Kang Muhammad Ni'amillah. Dan tidak ketinggalan pula follow us IG kami dan IG narasumber kita, IG saya dan IG narasumber kita yang berada di bawah ini. Langsung saja saya sebagai host yang memandu acara Ranah Ilmiah kali ini akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan saya, dari teman-teman saya yang sudah mengirim pertanyaan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan nih. Langsung saja, Kang. Baik. Langsung saja ke pertanyaan pertama dari hashtag Laili57. Pertanyaannya, apakah sholat witir di bulan Ramadan itu wajib dilaksanakan setelah sholat tarawih? Monggo langsung dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Salat witir itu tidak wajib ya, kawan-kawan. Jadi Tidak wajib. apalagi salat witir harus diwajibkan di Bulan Ramadan. bulan Ramadan. Hukum salat witir kan sunnah, seperti itu. Ya. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya memang Nabi Muhammad itu tidak menambahi rakaat ketika pada bulan Ramadan. Ya, rakaatnya itu hanya 11 ketika di bulan Ramadan. Pun sebenarnya di luar bulan Ramadan juga Sayyidah Aisyah meriwayatkan seperti itu. Rasulullah tidak menambahi rakaat ya, yang jumlahnya 11 ya, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, seperti itu. Berarti hukumnya wajib atau tidak? Ya tidak wajib. Hukum sholat tersendiri kan sunnah, seperti itu. Jadi sudah jelaskan teman-teman, hukumnya sunnah, tidak diwajibkan ketika kita sudah selesai sholat tarawih. Ya, betul. Jadi misalkan kita sholat tarawihnya aja, tidak sholat witir, itu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Justru adanya witir ini ya karena witir itu sunnahnya sunnah muakkad ya. Sunnah yang sangat dianjurkan, seperti itu. Jadi kalau orang Islam sholat tarawihnya saja tidak masalah, monggo ya. Tapi biasanya agak ganjil malah. Karena butuh yang ganjil, karena witir kan ganjil. Ya, seperti itu. Jumlahnya kan 3, 5, 7, 9 sampai 11. Seperti itu. Jadi kalau tanpa witir ya bagi orang yang biasa melaksanakan seperti ada yang kurang. Makanya oleh Nabi seperti itu. Sunnahnya itu sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah muakkad seperti itu. Ya kurang lebih jawabannya ya tidak diwajibkan, tapi orang Islam
dianjurkan sekali untuk melaksanakan sholat witir seperti itu, walaupun tidak apa-apa meninggalkannya juga. Ini jawaban. Mungkin sudah jelas jawaban pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua dari hashtag Instagram Li28. Benarkah hukumnya makruh? Oh, benarkah hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi di bulan puasa? Untuk orang yang sering mandi di bulan puasa, ya, itu perhatikan aspek masuknya air ke manfaat maftuh yang sebelumnya saya jelaskan di episode 8 dengan Fajar ya. Bahwasanya hati-hati kita dalam melaksanakan puasa ya. Terutama apalagi kita sering mandi tuh ya. Kalau hal tersebut ada salah satu air yang masuk ke dalam lubang kita, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja ya, itu akan membatalkan puasa kalau hal tersebut masuk ke dalam lubang yang ada di tubuh kita, khususnya 5 lubang itu seperti itu. Jadi sangat berhati-hati, apalagi itu sudah lewat zawal ya, sudah lewat setelah waktu zuhur. Sangat berhati-hati sekali. Makanya mandilah sebelum sahur atau sebelum subuh ya, dan mandilah setelah buka. Enaknya seperti itu ya. Tapi barangkali yang sudah terbiasa mandi ya tetap harus berhati-hati. Jangan sampai puasa kita bisa batal hanya karena urusan mandi seperti itu. Jadi kalau hukumnya makruh ya makruh kalau kita terutama sikat gigi setelah zawal ya, berarti kan makruh tuh kalau setelah zawal. Sebelum zawal kan boleh. Jadi kalau kita mandinya itu setelah zuhur misalnya sore misalnya, kemudian plus sikat gigi, itu berarti makruh tuh ya. Tapi kalau sebelum zawal ya itu mandi boleh, sikat gigian juga boleh ya, tapi tetap juga berhati-hati. Jadi intinya permasalahan hati-hati sajalah seperti itu. Untuk makruh tidaknya kembali lagi ke orang tersebut ya. Jangan sampai melakukan kegiatan yang arahnya membatalkan puasa. Jadi intinya makruh tidaknya ada di sikat gigi itu ya. Terutama sebelum zawal boleh, setelah zawal tidak boleh. Ya bukan tidak boleh tadi, hukumnya makruh. Kalau mandi kita sambil sikat gigi ya. Dan sudah jelas jawaban nomor 2. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nomor 3 dari hashtag Ridwan. Ya ini yang nanya, tadi kemarin nanya di YouTube itu. Oh di YouTube langsung. Jadi, langsung sampaikan di sini aja ya Ridwan. Nih pertanyaannya Kang, bagaimana hukumnya minta uang dalam tanda kurung THR di hari raya? Waduh. Baik, ini jawaban logikanya seperti ini ya Ridwan. Ridwan dari Suranenggala ya. Islam tidak mengajarkan muslimnya itu meminta-minta. Ya, apalagi di hari raya itu adanya THR atau meminta uang hari raya. Walaupun tradisi kita memang itu berbagi saat hari raya. Contoh misalnya om tante kepada ponakannya ya, kakak kepada adiknya, orang tua kepada anaknya dan sebagainya lah. Itu sudah tradisi kita yang mendarah daging. Ya itu biarlah mengalir, tapi dalam diri kita yang sudah tahu nih dalam apa yang diomongkan dengan Niam ya. Janganlah kalau misal tante kita, om kita tidak memberi, jangan meminta ya. Ya sebagai orang tuanya ya juga jangan mengajarkan anak
untuk tuh tante dan om kamu tuh banyak uangnya, minta uang sana. Jangan seperti itu. Ya, kita hidup sebagaimana orang-orang pada umumnya lah. Ya, jangan sampai di hari raya ini dihiasi dengan hidup yang cuma orang kaya harus berbagi kepada orang yang miskin, ya, orang yang punya uang harus bagi-bagi kepada yang tidak punya, seperti itu. Ya, setelah semuanya berjalan dengan normal, ya, dengan murni, dengan mengalir begitu saja, ya tidak apa-apa, ya, karena itu kan di hari raya kan hari-hari yang sangat disanjungkan sekali, hari agung. Oleh karena itu biarkan mereka bagi-bagi uang dengan kemauannya sendiri tanpa harus ada rasa meminta-minta itu. Ya, memang dalam Al-Quran juga dijelaskan wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta itu, ya, jangan kau bentak, seperti itu. Jangan kau bentak. Tapi itu konteksnya bukan konteks dalam hari raya, ya. Ya, walaupun memang meminta-minta itu ya hal yang wajar saja kalau tidak berlebihan, seperti itu. Jadi jawabannya adalah boleh tapi tidak dianjurkan. Boleh tapi tidak dianjurkan. Kan tadi nanya hukumnya seperti itu. Mungkin untuk teman-temanku yang udah mengirim 3 pertanyaan ini, dan khususnya Kang Ridwan yang sudah komentar di channel YouTube kami, terima kasih. Semoga nanti bisa nanya lagi nggak apa-apa, ya? Lagi nggak apa-apa. Lebih baik. Dan video ini dilihat, semoga dilihat oleh beliau. Beliau lebih muda tapi beliau hebat. Langsung saja kesimpulannya dari 3 pertanyaan ini. Dari pertanyaan pertama dari hashtag Laili57, kesimpulannya jawabannya sholat witir itu hukumnya tidak wajib. Jadi ketika kita di masjid sedang sholat taraweh, ya pada umumnya juga kita setelah sholat taraweh langsung menyambung sholat witir. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena sunnah. Karena sholat witir itu sunnah, bukan diwajibkan. Tapi sunnahnya sunnah yang menguatkan. Iya, muakkad. Sunnah yang muakkad. Jadi ya kurang afdol gitu. Ada yang mengganjil kalau tidak dikerjakan. Apalagi di bulan puasa ini. Kesimpulan yang kedua dari jawaban dari pertanyaan hashtag Li28 yang soalnya benarkah hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi di bulan puasa? Kesimpulan jawabannya boleh, tetapi ketika sebelum waktu zawal. Waktu zawal itu teman-teman, nih yang belum tahu nih, waktu zawal itu setelah sholat duhur atau setelah matahari sudah berada di atas kepala. Jadi hukumnya boleh sebelum di waktu zawal dan tidak boleh atau makruh sesudah waktu zawal. Bukan tidak boleh, makruh. Makruh, Sebaiknya tidak dilakukan. sebaiknya tidak dilakukan tuh. Yang berlebihan mandi itu. Dan mandi juga ada afdolnya ya Kang. Mandi di bulan puasa tuh afdolnya sebelum sahur atau sebelum subuh. Dan yang kedua mandinya sesudah maghrib atau sesudah buka. Cari aman. Cari aman tuh. Lanjut ke kesimpulan jawaban yang ketiga dari pertanyaan Ridwan tadi yang sudah berkomentar di video YouTube sebelumnya. Jadi dari Ridwan atau Kang Ridwan, untuk hukumnya minta-minta uang di saat hari raya, ya minimal jangan meminta-minta.
Hukumnya sih boleh, Boleh. tapi tidak dianjurkan Tidak sama sekali. dianjurkan. Ya biarkanlah orang yang memberi ya memberi sendiri, jangan kita minta. Betul. Apalagi itu di hari raya. Mungkin untuk teman-temanku yang sudah mengirim pertanyaan-pertanyaan ini semoga mengerti dan semoga paham, dan untuk Ridwan semoga dapat dicerna karena bentar lagi mau lebaran. Jadi ya semoga paham. Mungkin pada episode kali ini Seperti biasa, saya tutup jawaban-jawaban yang sudah dilontarkan tadi. oh iya Wallahu a'lam bishawab. bisa karena bentar lagi lebaran, jadi ranah ilmiah menutup pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah mengirimkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya host Azumardi Azra dan narasumber kita Muhammad Yahamilah. Selamat lebaran. Selamat menunaikan sholat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Masih ada satu episode lagi nanti. lagi. Spesial lebaran. Lebarannya Ranah ilmiah. ini biasanya satunya ini yang heboh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما